Di awal film, kalau kita lihat nih, ada seorang yang sangat disiplin waktu dalam bekerja, apalagi perusahaan sekelas FedEx kan. Nah, pria ini bernama Chuck, kita panggil aja si Joko ya. Dia termasuk karyawan yang udah lama, bahkan udah nganter paket di beberapa negara menggunakan pesawat dan diantar langsung sama dia tuh. Beberapa minggu dengan jadwal yang sangat sibuk dan padat banget, si Joko masih sempat nih ngunjungin pacarnya bernama si Kelly, kita panggil aja si Rani ya. Nah, di saat menjelang Natal, mereka ngumpul sekeluarga dan ngebahas tentang si Rani kapan mau dilamar sama si Joko. Mereka itu ternyata belum nikah coy, gak heran sih. Setelah beberapa hari bersama, si Joko mulai berangkat kerja. Biasa ngantar paket pelanggan, si Joko diantar tuh sama si Rani. Di mobil mereka saling memberi hadiah Natal. Si Joko dapat kayak jam yang ada foto si Rani. Sebenarnya Rani mengharapkan lebih dari sekedar hadiah dari si Joko. Apalagi kalau bukan cincin kawin kan. Nih si Joko nggak peka banget ya jadi cowok. Akhirnya pas mau pergi, kunci mobil tuh kebawa sama si Joko. Si Joko malah ngeluarin hadiah istimewanya. Membuat si Rani tuh bahagia kegirangan. Si Joko lalu pergi nih. Dia janji tuh sama si Rani, si Joko akan kembali untuknya. Tapi si Joko nggak bakal tahu hal buruk apa yang menimpa dirinya nanti. Di pesawat ia tuh bangun dari tidur tatkala mendengar sesuatu dari luar pesawat. Mungkin ada kecelakaan kecil. Terlihat di luar pesawat badai yang sangat besar menimpa pesawat mereka yang akan mengalami pendaratan darurat. Dan seketika... Tunggu, yang belum subscribe cepetan udah subscribe dong, biar gua semangat buat videonya. Kalau udah, mari kita lanjut. Tak disangka hanya si Joko yang selamat walau ia di perahu karetnya terombang-ambing ke sana kemari karena ombak dan badai hujan yang tak kunjung berhenti. Paginya si Joko nggak sadar dan nggak tahu dia sekarang terdampar di pulau mana. Dia masih shock dengan apa yang terjadi. Untung masih ada jam pemberian ayang beb yang sempat ia simpan, tapi udah rusak soalnya kena air laut kan. Ia mulai mengut-mengutin tuh barang pengiriman sambil teriak minta tolong, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus yang kelihatan cuma air doang. Malamnya si Joko masih berharap ada yang nolongin. Di malam itu pas tidur ia dengar tuh sesuatu dari semak-semak, ada yang bergerak. Tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Merasa tulisan helpnya kehapus, ia ganti pakai kayu biar nggak kehapus lagi. Kembali ia mengut-mengutin barang pengiriman pelanggan yang udah berceceran kemana-mana terbawa ombak. Pas memperhatikan daerah sekitar, si Joko kaget kelapa jatuh dari atas pohon. Ia mulai beradaptasi dengan pengalaman survival yang minim. Ia masih bisa menikmati air kelapa yang seger tuh. Setelah itu, ia mulai menelusuri beberapa gua. Pas dicek, ia mendapat paket lagi. Ia berniat mendaki sebuah tebing di pulau itu, tapi nggak ada alas kaki. Makanya ia membuat alas kaki dengan bahan seadanya agar bisa naik ke tebing. Akhirnya ia sampai dan terkejut dari kejauhan ia melihat seseorang yang terbawa ombak. Ia berusaha lari menolongnya. Pas dilihat, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pria itu udah meninggal. Ia seorang pilot bernama Albert. Setelah melucuti sepatunya dan mengambil beberapa barang yang diperlukan, si Joko bertekad untuk memakamkannya. Setiap malam ia hanya memikirkan kekasihnya si Rani. Si Joko sangat rindu sama si Rani. Siapa nggak rindu sama ayam beb kan? Habis buang air, ia mulai bertahan hidup dengan mengambil sisa air dan berburu ikan di laut. Walaupun cara berburunya aneh sih, maklumlah user baru. Malamnya saat mau buang air kecil, dari kejauhan si Joko ngeliat secerca cahaya tuh dari kejauhan. Ia berteriak, menyalakan senter berharap seseorang mendengar dari sana. Subuh-subuh dengan perahu karetnya ia mulai mengarungi laut berharap bisa mencapai cahaya itu. Pas dicoba beberapa kali si Joko tetap terhempas dan jatuh.
Ia lalu membalut lukanya. Badai hujan terus melanda malam itu. Ia terus berjalan masuk ke gua agar tetap hangat kan. Si Joko sangat kesakitan, menderita dan sendirian di sana. Setelah meminum sisa air dari gua, ia lalu pingsan di tempat itu. Paginya, ia mulai sadar persediaan air udah mulai habis. Makanan udah nggak ada. Dan si Joko mungkin belum makan apa-apa tuh. Mau tidak mau, ia harus membuka semua barang pengirimannya berharap mendapatkan sesuatu. Pertama, ia mendapat bola voli, sepasang sepatu skating, gaun, dan surat-surat yang nggak penting buat si Joko. Tapi ia tidak berniat untuk membuka paket satu ini. Mungkin paket itu sangat berharga dan tidak sembarang orang boleh membukanya. Terlihat ada tanda sayap emas di paket itu. Si Joko akhirnya menyimpannya untuk kenang-kenangan. Ia mulai mengganti pembalut lukanya, bertahan hidup dari kelapa dan menangkap ikan kecil. Ia merasa ada yang kurang dan tidak ingin mengkonsumsi makanan yang mentah kan. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat api dari tutorial bertahan hidup. Berkali-kali ia mencoba tapi hanya tangannya yang luka. Ia mulai stres dengan semua itu, melempar bola voli dan berteriak. Terlihat bola voli itu ada bekas tangannya. Nah, si Joko gambar wajah aja biar ada teman cerita kan. Sambil terus menggosok kayunya agar mendapatkan api untuk masak. Dan pada akhirnya ia berhasil membuat api dengan usaha yang gak sia-sia. Malam itu ia sangat gembira bisa makan enak. Ia memberi nama bola itu Wilson sambil berbagi cerita bersama bola voli yang nyatanya benda mati. Di dalam gua, ia mulai mengukur dan memperkirakan tempat ia sekarang dengan tempat tujuannya. 11 jam perjalanan dari pulau itu, ya sekitar 763 km lah. Ia harus mengitari badai selama 1 jaman. Tidak hanya itu, ia juga harus melihat arah angin dan momen yang tepat untuk berlayar. Paginya ia melihat giginya berlubang dan pasti sangat menyiksa kan. Di gua ia terus mengeluh dengan giginya yang sakit. Ia hanya bisa melihat foto Rani dan ngobrol sama si Wilson. Di sini si Joko mulai mengambil cara ekstrim dengan mencabut giginya pakai sepatu skating dan seketika tak terasa udah 4 tahun berlalu. Ia berada di pulau itu dengan penderitaan serta bertahan hidup di sana. Ia mulai mahir berburu, skillnya terbentuk dengan sendirinya. Si Joko kini sangat kurus dan berantakan, tapi itu salah satunya cara untuk bertahan hidup. Beberapa tahun ia di pulau itu hanya menunggu keajaiban datang. Ia lalu terbangun dan mendengar sesuatu dari luar. Ternyata ia menemukan puing-puing dari pesawat. Ia terus memperhatikannya. Seketika terlintas ide brilian bahwa puing itu bisa jadi layar dari rakit yang ia buat nantinya. Tanpa pikir panjang ia membuat rakit dari beberapa batang pohon dan ranting, membuat tali dan merangkainya agar kuat saat berpapasan dengan ombak. Kini ia semakin mahir, di mana seolah-olah si Wilson berbicara kepadanya. Ia terus merakit dan bekerja tanpa henti. Malam itu ia berbicara sendiri dengan Wilson. Entah mengapa si Joko sangat marah dan melempar si Wilson keluar. Si Joko malah keluar nyariin tuh. Ia sangat takut kehilangan sahabatnya yang menemaninya selama 4 tahun. Paginya si Joko mulai tuh mempersiapkan segala sesuatunya untuk berlayar dan melihat arah angin. Tak lupa foto ayam bebnya dan paket istimewanya yang gak ia buka selama 4 tahun ikut dibawa pergi. Paginya setelah tidur ia mulai meninggalkan pulau itu, menulis pesan terakhirnya lalu mendorong rakitnya ke laut lepas. Tak lupa Wilson pun ikut bersamanya meninggalkan pulau itu. Ia terus mendayung membawanya terus melawan ombak yang sangat dahsyat, seolah-olah tidak membiarkan si Joko pergi. Dan pada akhirnya dengan pembentangan layar ia berhasil melewatinya. Sekilas si Joko sedih berpisah dengan kenangan di pulau itu selama 4 tahun. Kini ia terus mendayung terus menerus, bertahan hidup di tengah samudera yang luas. Walaupun badai terus menerjang, ia tetap kuat untuk melawan. Pagi itu saat bangun, pas dicek, si Wilson ngilang. Si Joko ngelihat dari kejauhan. Si Wilson berenang menjauh dari rakit, seolah-olah ingin berpisah dengan si Joko, yang membuatnya tidak bisa menahan tangis kehilangan sahabatnya itu. Ia sangat tersiksa dengan kepergian Wilson. Kini ia sendiri, tanpa teman, tanpa siapapun, hanya terombang-ambing dengan keputusasaan. Ia berniat pasrah dan menunggu.
Paginya, saat bangun tidur, harapan itu datang dengan sendirinya. Saat ia tidur, ia kebangun melihat kapal besar melintas di sana. Beralih ke kediaman Rani, si Rani menerima telepon dari seseorang dan tiba-tiba jatuh pingsan karena mendengar kabar bahwa si Joko telah ditemukan. Tapi si Rani ternyata udah nikah sama cowok lain, apalagi udah punya anak tuh. Di dalam pesawat perjalanan selama 4 hari, kini ia terlihat berbeda. Ia gugup bertemu dengan si Rani selama 4 tahun dan mungkin Rani udah merelakan kepergian si Joko. Bahkan mereka membuat pemakaman dirinya. Setelah acara penyambutan Joko, ia lalu bertemu dengan seseorang, tidak lain dan tidak bukan adalah suami sah dari si Rani, yang membuat hati Joko sangat hancur, cok. Ya, siapa yang gak hancur coba? Ayam beb diambil. Ia menjelaskan masa-masa sulit si Rani waktu kehilangan dirinya, dan ia sangat menyesalkan hal itu. Si Joko ngintip tuh dari luar jendela, ayam bebnya udah bersama laki-laki lain dan pergi. Gimana gak mewek tuh si Joko? Setelah pesta penyambutan dirinya selesai, ia berpikir bahwa sendiri itu lebih menyenangkan, lebih tenang, dan lebih fokus. Hanya memandang terus foto si Rani yang mengkhianatinya. Malamnya dengan kerinduan mendalam, si Joko memberanikan diri ke rumah si Rani. Rasa rindu yang tidak terbendung lagi. Saat itu Rani berbincang dan mengenang semuanya saat mereka bersama, termasuk mobilnya yang masih ada di garasi Rani yang sangat membekas pada mereka. Si Joko berpamitan tanda perpisahan. Si Rani mungkin masih nggak rela, tetapi si Joko adalah pria yang berpendirian tinggi yang harus melepaskan si Rani, apalagi ia mempunyai suami dan anak. Malam itu jadi momen terakhir si Rani dan si Joko bertemu serta berpisah. Paginya si Joko mulai ngantar paket nih yang ia tidak pernah buka selama 4 tahun. Paket itu ternyata milik seorang wanita yang gak kalah cantik dari si Rani. Nah, si Joko mulai cengar-cengir tuh, merasa ada kesempatan ya gas lah. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian dari film ini? Walaupun film lama, tapi masih keren dan menginspirasi. Intinya kalau lu terdampar di pulau, banyak-banyak nonton video tutorial bertahan hidup ya. Udah gitu aja. Kalau ada yang kurang, boleh ramein di kolom komentar. Saya F6 pamit undur gigi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.